Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Ya, semoga semua kabar baik ya seperti biasanya. Ya, ini hari ini saya pulang kerja, tapi kok saya pingin bikin video yang sudah berapa lama saya pingin bikin, tapi baru saat ini saya rilis ya. Jadi saya pingin berkomentar tentang kemungkinan spam. Itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita buka di YouTube Studio. Terus kita pilih komentar. Nah, di situ ada komentar, ada kemungkinan spam. Kalau dalam Inggris ada comment, ada likely spam. Nah, kita bacanya jadi beda kan. Nah, sebenarnya apa sih spam itu atau spam kalau kita bilang kayak gitu? Karena teman-teman ini banyak yang salah pengertian. Seakan-akan kalau ada komentar yang masuk di kolom spam, di komentar spam ya, yang likely spam tadi atau kemungkinan spam diklik, di situ banyak komen masuk, dianggap itu spam semua. Sebenarnya tidak. Nah, kenapa? Karena dari YouTube sendiri juga menyatakan definisi spam. Jadi spam itu atau komentar spam ya, atau spam comment ya, itu definisinya ini saya bacakan ya. Jadi spam komentar itu definisi komentar yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton ya, sehingga keluar dari YouTube atau melakukan perilaku yang dilarang seperti tersebut di atas. Tersebut di atas itu termasuk sub for sub. Nah, itu jelas, itu kalau sub for sub itu jelas spam. Terus mengulang kalimat yang sama pada misalkan video saya ya, video yang lalu Anda ngasih komen yang sama yang secara berlebihan, sama sekarang Anda tulis lagi, lusa Anda, nah itu akan masuk ke komen spam. Jadi ada lagi video yang ada lagi komentar yang Anda mengatakan komentar itu bagus ya, terus Anda mengatakan selamat sore, oh ya bagus sekali Pak Yusuf, ininya gini. Nah, tahu-tahu dia masuk di spam. Nah, kadang-kadang ada error sistem ya, karena ada sistem yang error atau robot sistem error itu terjadi. Bahkan ada yang orang nulis sub for sub, jangan lupa subscribe kembali ke tempat saya. Itu aja malah masuk di kolom komentar. Itu pernah terjadi. Nah, makanya di kolom likely spam itu ketika Anda klik, misalkan Anda klik semua ya, yang di atas sendiri Anda klik semua, itu ada dua pilihan, approval atau delete. Nah, ada dua pilihan, approval atau delete. Nah, biasanya Anda nggak mikir langsung di delete. Nah, approval itu artinya setuju ya. Nah, kalau yang sekarang ini di YouTube Studio yang baru, itu ada tanda cawang. Cawang itu berarti kita terima. Yang satu tanda tong sampah berarti kita delete. Kenapa kok ada dua pilihan? Karena bisa jadi komentar yang masuk itu juga belum tentu spam atau spam ya. Nah, jadi kalau saya, oke, ini sekarang saya contohkan aja sekarang langsung ya. Oke, seperti biasa kita masuk dulu ke link YouTube kita ya. Kita masuk. Nah, ini saya sudah masuk. Kita lihat ke kanan atas ini, kita klik gambar saya ya. Nah, terus kita pilih YouTube Studio. Nah, kita lihat ke komentar spam dulu ya. Nah, setelah itu kita klik yang kiri. Nah, kiri di sini kita cari komentar. Nah, ini ya, ada tulisan komentar, kita klik. Ini kita pakai yang versi bahasa Indonesia. Nah, di sini ada komentar channel. Komentar channel ini yang dipublikasikan, ditahan untuk ditinjau dan kemungkinan spam. Ini kalau bahasa Inggrisnya di sini publish. Nah, yang kemungkinan spam ini likely spam ya. Nah, kita anggap aja semua sudah pakai bahasa Indonesia. Nah, oke, kita klik yang kemungkinan spam ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada 3 kemungkinan spam. Ingat, kemungkinan itu berarti diduga spam atau seperti spam, likely spam. Nah, ini ada, kalau ini saya klik yang atas, dia tercentang semua. Di sini ada tanda centang dan tanda
tong sampah ini ya. Nah, ini berarti kalau centang ini kita terima atau disetujui, kalau yang gambar tong sampah delete atau dihapus. Kalau ini beda lagi nih. Kalau ini untuk melaporkan. Nah, ini melaporkan bahwa ini spam, kita bisa laporkan, tapi biasanya nggak perlu ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, di komentar yang kemungkinan spam ini, di sini juga ada tanda centang, tanda sampah. Kalau misalkan ini dianggap spam atau spam ya, ini dia nggak perlu pakai tanda centang, ini langsung aja tanda tong sampah. Jadi sarannya dari YouTube langsung dihapus. Nah, karena YouTube sendiri tahu bahwa belum tentu semua akan benar. Makanya di sini ada pilihan. Ini ada dari Sergey, dia bilang good to see you friend. Nah, anggap ini bagus. Ini saya kasih centang aja, saya terima. Nah, oke, saya terima. Terus ini Mangkok TV ya, wah makasih informasinya ya Kak. Saya terus belajar ya agar bisa. Nah, saya pikir ini bagus. Saya terima aja. Nah, terus ini The Hoteng Family, mantap bro, nice video, like 19. Salam silaturahmi, enggak apa-apa, salam silaturahmi, saya terima semua. Ini contoh. Nah, kenapa kok saya terima? Karena tidak mengandung unsur sub for sub. Misalkan dia bilang, jangan lupa subscribe balik tempat saya. Nah, itu mungkin saya tidak terima. Itu pun juga karena ada kebijakan yang mengatakan. Nah, jadi di sini ada kebijakan ya. Nah, makanya harus kita pelajari. Di sini ini beberapa hal yang bila masuk dalam deskripsi di bawah ini berarti akan melanggar kebijakan. Nah, oke, kita langsung turun ke bawah aja. Nah, jadi yang spam tadi ada spam komentar, dan spam yang berbasis insentif. Yang berbasis insentif itu termasuk sub for sub. Nah, ini disebutkan di bawah ya. Nah, makanya saya baca konten yang menjual metrik engagement seperti penayangan, suka, komentar atau metrik lainnya di YouTube. Jadi kan ada yang dia sengaja memberi engagement ya. Nah, itu termasuk spam berbasis insentif. Nah, hal ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayangan atau metriknya. Kadang-kadang kan ada itu konten yang bikin bagaimana caranya subscriber banyak pakai web ini. Nah, ini termasuk spam dia video itu. Nah, jadi makanya kadang-kadang teman sekalian jangan terpengaruh oleh video-video, karena kan YouTube sendiri juga jutaan ya. Dia juga kadang tidak bisa langsung menganggap video ini, kecuali kalau ada yang klaim atau yang strike gitu ya, atau yang melaporkan, itu baru bisa. Nah, di sini lagi. Jadi hal ini juga termasuk konten yang bertujuan semata-mata untuk meningkatkan jumlah subscriber, penayang atau metriknya. Misalkan penawaran untuk subscribe ke channel kreator lain sebagai pertukaran, subscribe ke channel Anda yang juga di zona. Jadi misalkan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, saya bikin satu video, terus kita di sini ada menyuruh nih ya, kayak kadang-kadang kan kita sendiri kalau sekedarnya bilang ya itu, tapi sifatnya universal ya ke semua, bahwa ini gini. Jadi nah, ini juga termasuk, jadi harus kita pahami. Makanya kadang kenapa harus kita baca peraturan. Nah, spam komentar yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube atau melakukan perilaku yang dilarang seperti tersebut di atas. Itu ya yang dari spam berbasis insentif, kekayaan ganda dan sebagainya ya. Oke. Nah, kenapa kok ini saya bahas? Karena kadang-kadang itu ada beberapa video yang secara langsung mengatakan bahwa wah, ini spam, harus dihapus. Dan dia juga mengatakan bahwa ya istilahnya ngolok ya, Anda bilang amanah tapi Anda sendiri masuk di kolom ini. Nah, padahal ada kejadian, saya itu nonton video beberapa teman ya, 2 menit, 3 menit. Dengan komentar saya juga yang bagus ya, komentar saya otomatis sopan santun lah ya. Nah, itu suatu ketika masuk di kolom spam. Nah, suatu ketika mereka bilang, Pak Yusuf kok masuk di kolom spam? Padahal saya merasa, nah,
setelah kejadian itu berapa bulan yang lalu ya, terus saya pelajari. Dulu saya pernah mau bikin konten ini, tapi saya belum saatnya ya. Nah, akhirnya saya juga nyoba beberapa kali ke teman. Saya cuma masuk ke mereka, nonton 40 detik, 45 detik dengan komen yang bagus. Ya meskipun ini nggak benar ya, tapi kalau bisa kita nonton sebanyak mungkin. Nyatanya juga ada yang masuk, ya kan? Nggak tahu kalau saya terus-terusan apa ada yang masuk ke kemungkinan spam. Tapi ketika saya mencoba beberapa kali, itu masuk ke komentar umum. Nah, jadi intinya selama kita memberikan komentar yang baik dan kita sempat nonton itu ya, kalau bisa, kalau sebenarnya kita ngomong logika lah, kalau kita mau komentar satu video tapi nggak nonton, bagaimana kita mau komentar? Nah, komentar paling efektif itu ya minimal nonton kan 2-3 menit. Nah, tapi kalau video itu ada video yang intronya 1 menit. Terus kita mau komentar, itu kan juga nggak masuk akal. Nah, kalau intronya 1 menit, minimal kita nonton kan 3-4 menit. Nah, baru kita bisa komentar. Nah, yang jadi lucu lagi kalau Anda tidak nonton, terus hanya langsung nulis komentar dan like. Ini yang sangat nggak lucu. Dan ini sering terjadi, mungkin. Jadi ini, kalau saya pribadi ya, mengomentari suatu video yang menarik, itu lebih mudah. Tapi kalau memang saya nonton 2 menit, 3 menit bagi saya kurang menarik, memang agak susah komentar ya. Saya sekedar just to say something very good gitu ya, jadi bagus lah. Nah, tapi saya pindah. Jadi saya paling 2-3 menit pindah. Nah, bahkan 1,5 menit kadang pindah, jujur aja. Nah, kadangkala kita yang cuma 40 detik aja juga masuk kok komentar. Nah, selama komentar kita baik ya, tapi kan enggak lucu kalau kita nonton 40 detik terus masih nonton intronya aja terus kita bisa komentar videonya. Nah jadi teman-teman, kenapa kok saya bikin video ini? Karena ada yang menimbulkan salah paham. Jadi salah paham, merasa nggak enak hati gara-gara misalkan ya soal Wiwi gitu aja, Wiwi atau Dwi gitu ya, dia lihat komentar saya masuk di kolom spam, dia merasa nggak enak hati. Pak Yusuf kok masuk di spam, berarti Pak Yusuf ini komentar ngelihat video saya cuma 30 detik, di bawah 1 menit, di bawah 2 menit dan sebagainya. Padahal itu tidak sama sekali. Jadi komentar yang kadang-kadang saya tulis, terus ada lagi yang bilang nunggu tandanya hilang. Sebenarnya enggak. Jadi itu hanya error sistem dari YouTube karena memang banyak sekali. Jadi overload, jadi memang banyak. Jadi hal itu terjadi biasa, makanya di kolom YouTube sendiri untuk komentar channel, untuk komentar channelnya itu channel komen ya, itu dia tulis likely spam atau kemungkinan spam. Nah, diduga spam, jadi masih dugaan. Nah, yang menentukan itu kita gitu lah. Kalau dia menghujat misalkan, orang menghujat nulis jelek itu juga termasuk spam, hapus saja. Nah, meskipun kadang-kadang masuk di kolom biasa ya, karena kan ada filternya untuk kalimat hujatan, kan ada filter lagi ya. Jadi nah seperti itu. Jadi kalau spam itu salah satunya yang terjadi ya, saya memberi komentar punyanya Dwi Gadis Reok gitu ya. Video yang pertama saya kasih komentar sama persis dengan video yang baru, atau 5 video itu saya kasih komentar sama semua dengan tulis. Misalnya yang pertama saya tulis bagus sekali, besok dia bikin lagi saya tulis bagus sekali. Nah itu akhirnya jadi spam. Nah itu yang juga nggak boleh. Jadi itu memang sebaiknya dihapus. Contoh-contoh seperti itu, karena kadang nggak nonton syukur nulis. Nah makanya disarankan dari YouTube kita nonton. Kenapa kok 2-3 menit, paling tidak 2-3 menit. Dengan 2-3 menit kita sudah bisa memberi komentar. Tapi kalau cuma 30 detik, bagaimana kita bisa ngasih komentar kan gitu ya. Ya, jadi video ini saya bikin memang dadakan aja. Paling tidak teman-teman juga bisa mencoba eksperimen. Ada yang 30 detik, 35 detik, ternyata juga bisa masuk ke kolom biasa ya. Nah, jadi kadangkala ini sistem itu kadang-kadang bisa error. Nah, jadi tidak semua, makanya kenapa
YouTube sendiri nggak yakin, makanya dia tulis kemungkinan atau likely ya. Nah itu bisa nanti tinggal kita tentukan, oh ini enggak. Jadi kalau saya pribadi, kalau kemungkinan spam misalkan ada 10 itu saya selektif, saya seleksi. Jadi saya harus selektif ya, saya seleksi begitu. Oh ini bukan spam ya tak kasih approval atau tanda cawang tadi itu ya. Oke, gitu aja info tentang spam. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang temannya kok masuk di kolom spam, jangan jengkel karena bisa jadi itu sistem dari YouTube sendiri yang memang menduga itu spam dan kita sendiri yang menentukan bahwa itu spam atau tidak. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70, bye bye.